من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudara dan saudari se-Islam dan se-iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kita patut mengucapkan puji dan bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini nikmat dunia Allah berikan kepada kita itu dengan berupa kesehatan badan. Dan ini merupakan nikmatnya dan puncaknya nikmat dunia. Karena bagi orang kaya dia sakit tidak bisa merasakan nikmat. Tapi kita sehat walaupun makan apa adanya kita merasakan nikmat. Dan nikmat sehat ini betul-betul akan menjadi nikmat di akhirat kita kalau kita gunakan untuk menuntut ilmu. Karena Allah Ta'ala menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan juga hadis bahwasanya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu syariah adalah wajib untuk setiap kaum muslimin. Dan tidak ada yang akan kita bawa setelah meninggal dunia melainkan ilmu dan amal saleh. Selanjutnya pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pencuci jiwa, itu tazkiyatun nufus yang beberapa saat yang lalu telah kita pelajari. Namun tidak sampai di situ saja, masih ada lagi beberapa hal untuk membersihkan jiwa kita ini dari dosa dan dari keraguan, yaitu al-qaidatus sabi'ah, kaidah yang nomor 7. Maka kaidah landasan nomor 7 untuk tazkiyatun nufus ini, kita wajib sering mengingat kematian. Tudzakirul mauta. Tudzakirul mauta berarti engkau harus ingat mati. Umumnya manusia lupa dengan mati, padahal itu mesti yaitu mengalami kita. Kalau orang itu lupa duit masih bisa pinjam. Ya lupa yaitu sesuatu kita bisa ada yang orang hidup yang bantu kita. Tapi kalau sudah lupa mati ini bahaya. Makanya banyak ayat yang mengingatkan kita tentang kematian. Wa liqa'ullah ta'ala, dan kita harus dan kita mesti bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah kita akan ditanya. Ya, apa yang kita amalkan di dunia ini? Ini harus kita pertanggungjawabkan. Bukan ditanya mana ya rezeki yang kuberikan kepadamu, bukan. Ditanya masalah ibadah kita pada Allah. Ditanya masalah 3 saja. Ya, man rabbuka, siapa yang kamu ibadahi. Nah, ini yang harus kita siapkan. Orang itu akan bisa menjawab kalau punya ilmu. Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu. Maknanya
yaitu kita ini mengikuti siapa di dunia ini. Dan kita ini perlu pegangan, perlu pegangan. Punya tangan kalau tidak pegangan kita akan ditarik oleh orang. Dan juga wama dinuka dan agama apa yang kamu pilih, yang kamu ikuti itu. Sekarang berapa banyak orang karena urusan duit, agama semuanya benar. Nah, itu kafir. Kalau mengatakan agama sama benar itu kafir. Firman, inna dina 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah Ta'ala adalah Islam. Dan juga yaitu sahabat Nabi yang raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Aku ridha Allah itu sebagai penciptaku dan aku ridha Islam itu sebagai agamaku. Ya, ini harus kita pahami. Makanya kita ini hidup sederhana, tidak mengapa. Jangan dijual kita ini karena urusan dunia. Karena orang mati ditinggalkan semuanya dunia ini. Berapalah kebutuhan kita cuma sedikit. Qalilan ma ta'malu, qalilan sedikit yang engkau rasakan. Maka kita kembali di sini yaitu firman Allah Ta'ala. Qala Ta'ala di dalam surat Al-Hasr ayat nomor 18 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, dipanggil orang beriman karena orang yang mengimani perintah Allah, mengimani rukun iman, mengimani rukun Islam. Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Mana takwa itu dalam bahasa al-wiqayah, bentengi dirimu itu dari siksaan Allah. Dengan apa kita membentengi? Para ulama mengatakan takwa itu al-imtisalu bi awamirihi. Kita melaksanakan perintahnya Allah. Nah, perintah Allah itu ada dua, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Dan ada yang haram yang harus kita jauhi. Wastinabun nawahi dan menjauhi larangan Allah. Di mana takwa kesimpulannya? Melaksanakan perintah Allah Ta'ala yang wajib dan yang sunnah, meninggalkan larangan Allah Ta'ala yang haram maupun yang makruh. Dan kita melaksanakan perintah Allah itu lebih mudah daripada kita melaksanakan perintah manusia. Kenapa? Karena Allah tahu kemampuan hambanya. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang berhak memerintah manusia. Sudah pasti. Dan Allah Ta'ala yang berhak melarang kita. Karena Allah Ta'ala tidaklah melarang kita, melainkan juga dilarang mesti bayar dunia dan akhirat. Tidaklah kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala mesti menjadi tenangnya kita hidup di dunia dan juga menjadi bahagianya di akhirat. Ya, ini kita adanya menjadi orang yang takwa Allah. Dan karena takwa ini manfaatnya banyak sekali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah Ta'ala, maka Allah menjadikan jalan keluar dari semua kesulitan. Subhanallah. Makanya para anbiya walaupun banyak orang yang tidak senang, para sahabat tenang saja hidup mereka dalam kondisi apapun tenang, karena tenangnya beribadah kepada Allah. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Jadi ketakwaan kita kepada Allah dalam kondisi apapun, jangan merasa kita sakit, ya, dan kita sehat, dalam keadaan krisis kita, kemiskinan atau kelaparan, tetap takwa menyertai kita. Karena itu perintah Allah. Ittaqullah itu perintah. Kalau ditinggalkan berdosa kita, kalau diamalkan dapat pahala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan dirimu itu. Nah, kita disuruh oleh Allah Ta'ala memperhatikan jiwa kita ini. Sudahkah cukup bekal kita untuk ghadin besok? Besok itu maknanya bukan hari Senin, tapi setelah kita meninggal. Nah, ini wasiat Allah. Ya, dan ini banyak yang manusia lupakan. Berapa banyak orang memikir makan untuk besok, tapi tidak memikir bekal ketakwaan untuk besok hari. Inilah perlunya kita menuntut ilmu. Dan juga Allah mengulang lagi wattaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Dibuka dengan ketakwaan, ditutup pula dengan ketakwaan.
Maknanya kita tidak boleh meninggalkan ibadah ini walaupun sedetik apapun. Terutama kita ya, kalau ada musibah dan juga ada kesakitan, harus meningkatkan ketakwaan. Karena penyakit itu merenggut nyawa lebih dekat daripada kita masih sehat. Nah ya, jadi ini yaitu perintahnya Allah Ta'ala kepada hamba ini sebagai bukti belas kasihan Allah Ta'ala kepada kita semua. Ayat yang lain yaitu dari surat Ali Imran 185. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan apa yang Allah Ta'ala sampaikan itu benar, tidak ada perselisih dengan kenyataan. Kalau yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala benar, berarti semua dalam Al-Quran itu benar. Allah menjadikan manusia dari mani, kemudian nanti satu gumpal darah, kemudian nanti satu gumpal daging. Kalau sudah 120 hari maka berbentuk manusia ditiupkan roh, tidak berselisih dengan kenyataan. Maka apapun yang lain urusan yang gaib dan yang urusan dunia mesti benar. Maka Allah menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum. Nah, ya. Yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat akan dituangkan. Amalmu akan ditimbang amal kita ini. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi itu sebagai bentuk keadilan Allah Ta'ala, ditimbang amal kita yang baik dan amal kita yang jelek. Kalau orang ditimbangan amal yang baik, subhanallah, itulah kenikmatan. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang berat timbangan amal baik, dan itulah yang mendapatkan kesenangan hidup di akhirat nanti. Inilah yang harus kita kejar. Ya, jadi kita kurang urusan dunia, tidak mengapa. Karena mati tidak akan kita bawa dunia. Tapi yang kita bawa itu amal. Kecuali kita memiliki dunia, kita infakkan fisabilillah, kita perlu disalurkan untuk akhirat kita baru bermanfaat. Faman zuhziha 'anil nar. Nah, barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari api neraka ketika meninggal dunia, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan dalam surga, dijauhkan dari api neraka karena mereka menjauhi kemungkaran-kemungkaran, menjauhi syirik, menjauhi bid'ah, menjauhi kemaksiatan yang lain. Dimasukkan dalam surga karena beramal yang saleh, keikhlasan dan selalu mementingkan urusan amal ibadahnya. Faqad faza, itu orang beruntung. Ya. Jadi sebelum kita meninggal dunia sudah dikabari oleh Allah Ta'ala sekian banyak ayat. Jadi kalau Allah Ta'ala menghukum hamba yang berbuat dosa, itu bukan kesalahan Allah, itu adilnya. Karena kita pada waktu di dunia sudah diturunkan Al-Quran dan diutus Rasulullah SAW untuk mendakwahi kita semua. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, setelah dijelaskan tentang kematian, bahwa orang yang beramal saleh beruntung, orang kafir akan masuk neraka. Lalu Allah menjelaskan hakikatnya dunia yang kita tempati ini, wa mal hayatud dunya, tidaklah hidup di dunia ini illa mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Bayangkan manusia tidak mau puas dengan satu, ingin beli ini, setelah beli ingin lagi membeli, ingin lagi membeli. Itu hawa nafsu manusia. Padahal kalau dibeli itu manfaatnya hanya satu. Bayangkan kita punya rumah seribu, satu yang kita beli. Kalau ketika ada orang punya duit bingung, duit belikan ini, belikan, boleh kita belikan kalau itu asal manfaat untuk akhirat kita. Kita punya duit banyak, kita infakkan fisabilillah. Oh, ini kita punya lahan, kita bisa bangun untuk kita buat, ya, yaitu pendidikan kita, itu bermanfaat. Ya. Nah, jangan sampai kita meninggal dunia ini, harta yang kita miliki ini bukan bermanfaat, malah menjadi azab kita. Na'udzubillah. Ya. Jadi Allah mengingatkan kita, kehidupan dunia banyak menipunya. Baik, itu disebutkan dalam surat Al-Imran ayat nomor 185.
Demikian juga dalam surat Al-Anbiya 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-Anbiya 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti mati. Nah, dan sudah kita saksikan keluarga kita yang mendahului kita. Namun apa katanya Allah Ta'ala, sebelum kita mati ini, wa nabluukum, kami uji kalian semua bisyarri, dengan sesuatu yang tidak mengenakan hati kita, dengan musibah-musibah, sakit, kekurangan rezeki, kelaparan, ya. Diuji pula yaitu musibah keluarga yang lainnya. Wal khairi, dan juga kita diuji Allah Ta'ala dengan kebaikan-kebaikan. Ya, makanya ada orang kafir, ada orang mukmin, ada orang munafik, ada orang yang mukmin, ya. Ada orang Yahudi, ada orang Nasara, ada orang yang ahli sunnah. Ini ujian. Ada sakit, ada sehat. Ada yang memusuhi kita, ada juga yang mencintai kita. Nah, ya. Jadi hidup ini tidak bisa kita atur sendiri. Dan Allah Ta'ala akan menilai kita dengan ujian. Ketika kita diuji dengan adanya wabah, masihkah kita sholat di masjid atau di mana tempat? Allah mencatat. Masihkah kita taklim? Masihkah kita beramal saleh? Karena bukan hanya kita saja diuji, semua umat Daud diuji, bahkan lebih tinggi, lebih besar ujian, bahkan sampai digergaji, kepalanya sampai tembus tubuhnya, tidak mau menyerah. Subhanallah. Selanjutnya, wa ilaina turja'un, dan kamu akan dikembalikan pada Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hatimil ladzati. Aksiru dzikra hatimil ladzati, yakni al-maut. Wa qala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru, perbanyaklah, jangan sedikit, perbanyaklah Mbak. Zikra, mengingat, hatimil ladzat, hatim artinya hancurnya kelezatan, namanya mati. Ingatlah mati. Kita tidak disuruh ingat hidup, karena kita setiap hari sudah hidup. Disuruh ingat kematian. Padahal banyak orang yang tidak ingat mati. Padahal mati itu itu mesti, dan itu sangat berbahaya bagi orang tidak ingat mati. Karena orang tidak ingat mati, dia maksiat terus. Bahkan kadang-kadang Allah Ta'ala membiarkan biar maksiat dikasih sehat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Aku biarkan mereka tidak sadar. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai kita heran ada orang berbuat zina, mencuri, merampok, korupsi, umurnya panjang, sehat, itu bukan nikmat. Itu adalah istidraj, dibiarkan nanti sampai Allah Ta'ala menghukum seketika. Tapi orang mukmin ada ujian, seperti kita ada musibah, dengan anaknya, dengan keluarganya, dengan istrinya, yaitu dengan cucunya, dengan tetangga. Kenapa? Allah ingin menghapus dosanya. Orang mukmin itu dihapus di dunia supaya nanti di akhiratnya tidak ada dosa. Jadi beliau menjelaskan aksiru dzakira, aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat kematian. Nah, faedahnya orang mengingat kematian itu banyak sekali. Segera tobat. Iya, nanti kalau saya ingat nanti kalau saya dimati nanti. Nah, akhirnya sekarang dia bertobat. Dan juga judul fil amal shalih, meningkatkan amal ibadahnya. Ini diantara hikmah kita dengan kematian. Kemudian juga meninggalkan perkara yang tidak ada gunanya. Tarku ma la ya'ni min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Kenapa? Kita kadang-kadang duduk lama, ya hanya sekedar melihat HP, bukan berarti tidak boleh. Kemudian tidak baca Al-Quran. Bayangkan kalau kita dalam keadaan duduk nongkrong biasa mati. Kan kalau kita membaca ayat Allah Ta'ala meninggal dunia, subhanallah, husnul khatimah bil Quran, husnul khatimah dengan menuntut ilmu,
husnul khatimah kita dengan mencari rezeki yang kalau saya mau mencari rezeki yang halal, dari waktunya sholat saya mau pulang sholat. Innamal a'malu binniyat. Nah inilah ya. Makanya kalau kita lihat ya, apalagi kita yang sudah lanjut usia, maka umurnya lebih pendek, masa kematiannya lebih dekat daripada yang masih muda. Nah, kayak perbanyak, jangan sampai tomak kita urusan dunia. Sudah punya ini punya itu lalu masih mengumpulkan saja. Perut kita sudah agak kuat, tapi tetap dicari saja. Ya, tapi perbanyaklah amal ibadah. Kemudian juga hikmah yang lain, yaitu orang yang mengingat kematian mereka akan membatasi angan-angan urusan dunia. Iya, kalau saya meninggal dunia saya sibuk terus dengan kerja ini. Apa yang saya bawa? Para sahabat itu kalau sudah umur 40 tahun ngerem urusan dunia, memperbanyak ibadah 40 tahun. Karena umur kita itu antara 60 dan 70. Ya, jadi tidak lama beda dengan umurnya Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun lebih. Selanjutnya berkata saya Abdul Razak Ta'ala, al-mautu yang dinamakan mati itu apa? Wal faisalul pemisahan baina hadhihi dar, antara kampung dunia ini wa daril qarar, dan antara kampung ketetapan hanya akhirat. Jadi mati itu pisahnya kita dari dunia ini menuju kepada kampung di alam barzakh, itu sementara singgah kita nanti ke akhirat. Jadi mati itu enggak lama. Jadi kematian itu dicabutnya nyawa kita, kemudian nanti diantarkan ke kubur. Orang yang mengantarkan pulang sudah kita bangun. Cuma kita nggak mendengar dari orang luar. Tapi kucing, makhluk semuanya mendengar cerita orang yang berteriak kesakitan diadab oleh Allah Ta'ala dalam kubur. Cuma manusia saja tidak dengar. Nah, jadi setelah kita dikubur ditimbun tanah, nggak lama kita pergi, sudah dibangunkan oleh malaikat, duduk kita yang tidak berharap. Nah, ya, walaupun digali lagi ya tetap wujud orang. Alam akhirat, alam kubur lain dengan alam dunia. Sebagaimana alam di rahim ibu lain dengan alam kita di luar rahim ibu. Tapi kita tidak ingat di alam rahim ibu. Tapi kita yakin pernah kita hidup di alam rahim ibu dengan bukti sekian banyak anak kita sendiri dan juga yang lain. Nah, ini yang harus kita paham. Kemudian juga mati ini wal fasilu pemisah baina waqtil amali, antara waktu kita beramal. Di mana kita beramal ini? Di dunia. Wal jazaa'i alaihi, dan waktu imbalan kapan? Di akhirat nanti. Jadi kita beramal sebentar, tidak lama. Mulai dari balik kita sampai kita mati. Namun ketika kita di dunia, Allah menguji beberapa macam ujian, ya. Diuji kita dengan kemewahan dunia, diuji pula dengan macam-macam untuk dilihat siapa yang walladzina jahadu fina, orang bersungguh-sungguh, dan siapa yang bersabar. Jadi pertama mati, pisahnya kita dari dunia menuju alam. Yang nomor dua, pisahnya kita dari beramal soleh menuju ke al-jaza, hari pembalasan. Amal itu maknanya bisa amal soleh, bisa amal jelek. Orang kafir pisahnya dia berbuat mungkar, kemudian menemui ibadah. Orang mukmin pisahnya dia beramal soleh, kemudian menemui pahalanya. Wa huwa al-haddul fariq, yang nomor 3. Dan ini adalah pembatas yang memisahkan baina taqdimiz zat, baina taqdimiz zat, ketika dia sedang mencari bekal. Taqdim itu mencari, azat itu bekal. Hanya bekal untuk hidup di akhirat. Kalau bekal di dunia sudah cari kita. Wa mulaqati jazai, dan bertemunya imbalan Allah kepada kita. Ya. Jadi ketika kita ini hidup,
upayakan banyak beribadah. Kurangi masalah urusan dunia. Karena kebutuhan kita dunia itu sedikit. Taruhlah kita satu hari makan sekali cukup. Ya. Dan seandainya kita hanya memiliki rumah sederhana untuk istirahat, kita tidak punya rumah di masjid bisa. Tapi di akhirat tidak bisa, kita mau nyewa rumahnya siapa. Ya, jadi kesadaran dalam urusan dunia, kemudian kita tingkatkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, ini yang membawa ketenangan kita nantinya. Fala majala ba'dahu, maka tidak ada kesempatan setelah mati ini litaubati, untuk tobat. Ya, makanya orang itu kalau sudah mau mati kemudian dia tidak beriman sebelumnya, tidak beramal saleh, susah untuk disuruh baca la ilaha illallah. Berpos. Ayolah ilaha bila saya. Itu sana bila saya. Karena setiap hari yang ingat apa? Iya. Tapi kalau orang setiap hari dia selalu ingat kepada Allah, dimudahkan. Selalu istighfar walaupun tidak disuruh oleh orang, dan selalu berkata yang baik. Nah, ya, jadi orang itu lihat kebiasaan. Lihat orang kalau sudah dioperasi banyak. Karena bagian wadah yang macam-macam berbicara sesuai dengan tugas. Ada yang misu-misu berteriak, ada yang juga baca ayat, ada yang istighfar. Itu belum sekarang mau, masih tidak sadar. Tetapi orang kembali kepada diri. Wadah yang sifatnya yang menghubungi orang. Karena saya sendiri pernah dioperasi, jadi direkam oleh keluarga saya. Belum, begini. Yang lain itu. Jadi orang kalau kita sudah tidak sadar itu ngomel kebiasaannya. Tahu ngomel? Ya ngomong apa adanya. Ya, di orang kalau sudah tidak sadar, maka lihat 1:45 itu berarti ada panas yang terlalu tinggi. Saat itu dia bicara yang kebiasaannya dia bicara. Wal istighfar, dan tidak ada lagi waktu untuk istighfar minas sayyi'at. Tidak ada. Istighfar itu kita masih sehat ini. Istighfar ketika kita juga dalam keadaan sakit pula, dalam keadaan musibah, maka di mana saja kita disuruh istighfar. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ketika Nabi Nuh alaihissalam, yaitu itu sallallahu ta'ala untuk mendawai orang-orang muslim, kamu beristighfar. Karena orang beristighfar berhenti dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Makanya kita istighfar itu bukan dari bibir kita saja dengan menggelegar sana kembali. Istighfar difahami maknanya, saya minta ampun dosa saya apa ya? Diingat. Ya, demikian juga tobat. Tobat itu maknanya dia berhenti dari kemaksiatan untuk tidak mengulangi. Istighfar adalah dia minta ampun dari dosanya yang lalu. Makanya istighfar dan tobat selalu beriringan. Wala majala ba'dahu lil istighsari minal hasanat. Tidak ada kesempatan setelah mati ini kita memperbanyak amal soleh, tidak bisa. Bayangkan orang sakit keras itu kadang-kala malah sholat tidak mau. Ya, orang yang sakit itu. Dan kalau orang yang kuat imannya masih sempat dia, walaupun tidak seperti itu dia. Ya, orang kalau sudah sakit keras dia kufur maksiat, mengeluh terus. Mengeluh itu tidak menjadi sebab hilangnya penyakit. Tapi kalau orang muslim, kalau sudah sakit, coba baca Quran yang banyak kita berkurang. Karena Allah Ta'ala menjadikan penyakit obatnya itu Quran syifa'un lima fis sudur. Ya. Jadi ini harus kita pahami. Kalau kita sudah meninggal dunia, tobat tidak, istighfar tidak ada. Ya, mau menjauhi kemaksiatan sudah tidak ada lagi. Mau memperbanyak amal soleh tidak bisa. Tidak bisa ditutup. Idza matal insanu inqata amaluhu. Kalau orang sudah mati ya sudah putus, tidak bisa sholat, tidak bisa adzan, tidak bisa berinfak, tidak bisa menuntut ilmu syar'i.
Makanya Allah Ta'ala menjelaskan di sini surat An-Nisa nomor 18 itu walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtu. Walaisatit taubatu, bukan yang dinamakan taubat itu lilladzina, untuk orang-orang ya'maluna as-sayyi'at, yang numpuk amal dosanya. Ya'maluna as-sayyi'at itu jalan zina, berjudi, makan riba, mencuri, mengurangi timbangan, menipu. Jadi taubat itu bukan orang yang mengumpulkan amal jannah. Sejak kalau sudah tua saya mau taubat. Gimana kita tahu nanti kita? Sakit kita tidak tahu. Saya tahu kita misalnya sakit, kita cari obat dulu. Sakit itu kita tidak tahu kapan sakit. Bagaimana dengan mati? Yang itu sudah lepas nyawa kita. Hatta idza hadar, sehingga apabila hadir akhadahum, kepada mereka yang al-mautu, kematian. Nah, ya. Ini betul saya mau tobat sekarang. Di mana? Tobat itu ketika kita masih sadar, ya, masih ingat kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah malaikat mencabut roh kita, membelalak mata, innamat taubatu, dalam satu hadis, innamat taubatu ma lam yughargir. Tobat itu selagi orang itu belum sekarat. Nah, orang yang mau sekarat tobat tak gampang. Cabut sakit yang paling kuat itu adalah sakit cabutnya roh. Nah, inilah perlu kita mengingat hari depan kita. Karena kematian itu mesti. Tapi kita berkeinginan untuk meninggal dunia yang husnul khatimah, tentunya dengan menuntut ilmu. Ya, kurangi masalah urusan dunia, perbanyak masalah ibadah kita kepada Allah. Insya Allah kalau kita setiap saat mementingkan ibadah, Allah akan menunjukkan kita jalan yang benar. Kemudian juga ayat sebelumnya itu surat An-Nisa tadi 18, ayat sebelumnya innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim. Tidak disebut di sini. Tapi itu surat An-Nisa nomor 17. Innamat taubatu, sesungguhnya dinamakan taubat itu lilladzina ya'maluna as-su'a, untuk orang beramal kejahatan satu. Ya. Lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin, mengerjakan dosa karena tidak tahu. Ya, karena tidak, bukan mengerjakan dosa karena sebab tahu. Lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib, ketika ada yang menegur kami itu salah Pak, harus dia tobat. Ketika ada dia minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, ya, lalu ada orang mengingatkan Pak, makan dengan kanan, minum dengan tangan kanan, karena makannya syaitan dengan tangan kirinya. Nah, segera dia tobat, itu yang diterima. Tapi kalau dikurang lagi malah dinasihati tidak mau lagi, ya khawatir dengan nanti Allah akan membiarkan dia sana sepatujuh min haitsulah ya'lamun, akan biarkan mereka sampai tidak sampai. Jadi tobat yang sebenarnya ketika kita melakukan dosa kita tahu langsung berhenti, ini yang diterima. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah summa yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim. Ya, ini dibedakan antara yaitu dosa yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala ketika sekarat maut baru bertobat. Ngumpul sebanyak dan susah orang yang kalau sudah banyak kedosanya tidak mau bertobat, kecuali akhirnya itu berakhir kematian susah. Dia cari tidak mau pulang. Kenapa? Kebiasaan mereka melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan dosa susah pula diajak untuk masuk masjid. Ya, makanya kita tidak mencintai orang yang banyak dosanya masuk di rumah Allah. Karena orang masuk di rumah Allah adalah orang-orang yang baik, orang beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi.
wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah. Yang memakmurkan masdura beriman beriman pada Rasul, dia menjalankan sholat, bersedekah dan tidak takut kecuali Allah. Baik, kita lanjutkan. Summa huwa mudriku, kemudian orang mati ini menjumpai apa? Kullan nasi, ya, setiap manusia la mahala. Jadi mati ini mesti merenggut kepada manusia. Summa huwa mudriku kullan nasi la muhala. Kemudian kematian ini akan merenggut setiap manusia. Tidak mungkin tidak ada yang tidak mati kecuali Allah. Wa mulaqihim, dan mesti kematian itu akan mengiringi mereka, mulai menjumpai sama. Fala raiba, maka tidaklah diragukan lagi. Ya. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah berfirman, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surat apa itu? Surat Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah ayat nomor berapa? Qul, katakan wahai Nabi, ini menunjukkan kita harus menasihati. Beliau disuruh menasihati dirinya, keluarganya dan umat. Kita pun juga begitu. Ya, menasihati orang tua kita, diri kita, keluarga kita. Innal mauta, sesungguhnya mati, alladzi tafirruna minhu, yang mana mereka itu ingin menjauhi kematian, ingin lari dari kematian itu. Tafirunul farolan, karena umumnya manusia takut mati. Nah, orang kafir takut mati betul. Padahal mati itu tidak bisa ditahan, padahal dicegah. Ya. Tapi orang mukmin tidak takut mati. Mati mesti. Nah, takutnya orang mukmin kalau mati tidak dalam keadaan wala tamutunna illa antum muslimun. Jangan mati kecuali kita dalam keadaan mengamalkan Islam. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah Ta'ala sampai datang kematian. Jadi ibadah tidak ada liburnya. Lain dengan bekerja. Nah, hari merah libur. Nah, mati. Jadi ibadah itu sampai mati. Kalau kita sudah meninggal dunia sudah libur. Tinggal di total Allah Ta'ala kita. Fa innahu mulaqikum, maksudnya kematian itu mesti merenggut diri, mesti menimpa kepada diri kita. Berapa juta manusia? Tidak ada manusia tidak mati. Kalau sudah tua, nah, manusia kalau sudah lihat kalau sudah tua, rambutnya berubah, giginya berprotol, ya, nanti kakinya linu-linu dia, jalannya dipakai tekan, bahkan juga perlu diambil, perlu digendong. Mau mana kalau sudah mati? Tapi orang mukmin walaupun dia sakit, ya walaupun dia dalam kondisi, tetap masih berharap dengan keimanan. Tapi orang kafir dia umur 80, 90 dia sakit, merasakan sedihnya sakit, ya, merasakan madornya sakit, tidak merasakan nikmat sedikit. Karena tidak ada yang dimintai, nah, kecuali dia hawa nafsunya. Dia orang mukmin, ya, walaupun dia sakitnya menghapus dosanya. Subhanallah, ini kehidupan orang mukmin. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa 78. Aina ma takunu, di mana saja kamu berada, di langit, di pesawat, di laut, di daratan, di rumah, di toko, di rumah sakit, yudrikumul mautu, mesti mati itu akan menjumpai diri. Ya, tidak bisa kita tahan setengah jam lagi lah, atau satu hari. Ya, berapa banyak orang ketika sudah sakit dipasang insulin yang lainnya, dipompa pula paru-parunya. Kalau sudah matanya mendalam, kurang lagi, dan diikuti pula dengan dinginnya kaki. Ya, dilihat di situ, dilihat, ya kan dipompa, dan meninggal di rumah. Mata kalau sudah mendalam, kaku.
ya kakinya itu sudah dingin, pucat, nah, sudah. Dan itu biasanya pula meninggal itu diikuti dengan membelalaknya mata. Makanya perlu kita ketika dia masih panas badannya perlu ditutup, mulutnya yang membuka perlu ditutup. Walau kuntum fi burujin musayyadah, sekalipun kamu yang manusia ada di benteng yang tinggi, nah kita buat bangunan berapa tinggi mati tetap mati. Nah ini yang harus kita maklumi, ya, untuk membersihkan jiwa kita harus banyak ingat mati. Ya saya mau maksiat. Ini kalau saja sekarang gimana? Mau rekreasi di tempat-tempat yang maksiat loh. Nanti kalau saya mati di sini, bagaimana nanti? Mati saya di pesisir, di pantai. Tapi kalau meninggal dunia di masjid, nah, di rumah dalam keadaan ibadah bagus. Ya. Makanya bepergian itu lihat, ya. Karena as-safaru qit'atun minal adab. Dia bersabda, bepergian itu bagian daripada azab Allah. Makanya kita tidak pergi kecuali mesti manfaat, terutama dalam urusan diri kita atau ibadah kita. Selanjutnya, wa huwa ma'a dzalika, dan mati walaupun sudah begitu wujudnya yati lil anam faj'atan, datang kepada manusia itu dengan tiba-tiba. Tidak bisa kita atur nanti saja jam 9 meninggal, jangan sekarang. Ya, berapa banyak seorang ibu karena sayang anak-anak, jangan mati dulu. Ibu saja yang mati pada kali dia meninggal dunia enggak. Saking sayangnya terhadap anak, ditangisi, ya enggak usah yang sakit biar ibu saja enggak usah kamu, pada kali punya sakit juga ya apa itu juga memperlu dia. Nah, jadi ini perlu kita paham. Kalau satu saat sakit tiba-tiba tidak bisa kita tolak, bagaimana mati? Nah, kalau Allah berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Maka apabila datang ajal mereka, kematian mereka, tidak bisa ditunda, tidak bisa diakhirkan, nanti saja 1 jam saja. Wala yastaqdimun, dan tidak pula bisa dimajukan. Makanya kalau antum nyupir mobil ada orang sakit, ya mau dibawa ke rumah sakit jangan ngebut, biasa saja. Ya, Bismillah, kita membaca Allah terus. Walaupun ngebut kalau sudah mati di jalan ya mati. Karena kadang-kadang mereka melanggar, bahkan juga sering kita jumpai ada tabrakan. Ya, karena mereka melanggar yaitu lalu lintas. Nah, pernah dulu 3 tahun yang lalu ada orang satu mobil itu yang sakit 2, yang mengantarkan itu 6, ngebut ya di mana itu Jombang, nubruk belum mati semua. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Namun kalau kita berhati-hati masih meninggal dunia tidak apa-apa. Fakam min insan, ini contohnya. Berapa banyak manusia kharaja keluar, tadi dalam surat An-Nahl 61 tadi. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, seperti dalam surat An-Nahl ayat nomor 61. Fakam min insan, berapa banyak manusia kharaja min baitihi, keluar dari rumahnya, yaqutu sayyaratahu, ngambil kunci mobil, faraja keluar mahmulan, digotong, tabrak atau mati di jalan. Mahmulan alal aqfam, pulang di bawah sudah di kafan. Nah, padahal tidak ada rencana dia mau mati. Ya, dan tidak ada keluarga yang menyangka dia usia kepadanya. Loh, dikabari meninggal tabrak, kabari meninggal mendadak di mobil, ya. Makanya kita harus siap, tidak boleh lengah walaupun 1 menit, ya. Nah, ini faedahnya untuk bersihkan jiwa. Tidak ada apa yang saya kerjakan ini
Dan jangan ketika saya mengerjakan ini saya mati, lalu saya berbuat dosa. Bahkan yang nomor 2, contoh nomor 2, bahkan min insan, berapa banyak manusia qala li ahlihi, berkata kepada keluarganya, berkata kepada istrinya, atau berkata kepada tukang masaknya, hayyu li ta'ama, siapkan aku ingin makan, siapkan makanan. Hayyu, siapkan ali untukku ta'am, makan. Fama tawalam yat'amhu, mati belum sampai dia makan. Sudah disiapkan, loh, duduk. Ya. Ternyata kiranya mengantuk, sudah tidak ada nyawa. Nah. Berikutnya nomor 3, contoh yang lain. Bahkan min insani, berapa banyak manusia yang dia labisa saubau, sedang mengenakan bajunya. Nah, pakai baju, bahkan mau pergi atau setelah mandi. Wazarrahu zirarahu, dan dia sedang membetulkan kancingnya ini. Betulkan. Walam yafukka zirara saubi, belum bisa membuka kancingnya itu tadi, belum bisa juga membetulkannya, melainkan illal ghasilu, tukang memandikan jenazah sudah datang. Illal ghasil maknanya tukang memandikan jenazah. Jadi meninggal dunia tidak bisa kita atur. Belum tentu orang sehat itu lalu umurnya panjang, apalagi yang sakit. Yang sakit harus umurnya kematian. Jadi umurnya yang sakit banyak matinya daripada yang sehat. Nah, terutama satu perempuan itu. Fa fi dzikril 'abdi, maka dengan mengingatnya seorang hamba ini, lil mauti, mengingat kematian, manfaatun azimah, manfaat yang besar. Sebagai tadi sudah jelaskan, ini dijelaskan lagi oleh Syekh. Fa bidzalika, yang demikian itu manfaatnya apa kalau kita sering mengingat mati? Tastaiqidul qulubal ghafilah, membangunkan hati yang lupa. Membangunkan hati yang lupa. Lupa apa ini? Lupa mati. Kalau lupa makan tidak usah diingatkan, dia cari. Lupa kuncinya sepeda, dicari. Kalau lupa mati ini bahaya. Ya. Jadi manfaatnya tastaiqidul qulubal ghafilah, membangkitkan hati yang suka lupa, lupa ibadah, lupa beramal soleh. Ini bahaya. Karena kita ini lupa pun juga ditulis lupa. Kita duduk kita dalam keadaan apa? Tetap ditulis oleh malaikat. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Yang baik ditulis oleh raqib, yang jelek ditulis oleh atid. Ya, duduk kita, berdiri kita, ke WC, ke masjid, ke rumah, padahal kita nggak pernah merekam, tidak pernah pula mencatat, tetapi malaikat mencatat amal. Bagaimana duduk kita? Apa yang kita baca sebelum tidur, apa yang kita baca setelah tidur, semua dalam catatan nanti ditimbang, dilawan, dan manusia tidak bisa menolak lagi. Yang nomor 2, faedah minyak kematian ini, wa tahyal qulubal mayyitata, menghidupkan hati yang mati. Hati itu ada hati yang hidup, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Itu hatinya orang munafik. Sakit kalau ada pengajian tambah sakit. Naudzubillah, malah lari, malah ngamuk, malah marah terhadap orang yang taklim. Ini itu hati yang sakit. Dan sakit yang begitu lain dengan sakitnya flu, sakitnya hati bahaya. Ya, bisa merusak badannya, bisa merusak orang. Ada lagi ayat sunna qasab qulubuhum fahiyatal hijar. Ada yang mati seperti batu yang keras. Ya, batu yang keras itu kalau ada air dan hujan, sandal bisa menampung.
Demikian juga hati yang mati ada pengajian apapun nggak bisa masuk. Nah, dan juga ada hati yang hidup, yang kita mohon kepada Allah Ta'ala. Gimana ayatnya? Hati yang hidup. Gimana? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwasanya dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwa, menjadi hidupnya jiwa. Nah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu hati yang hidup. Nah, kita hati hidup kalau sering menuntut ilmu dan diamalkan dan bersabar. Itu hati yang hidup. Bayangkan kalau antum menjumpai orang hatinya mati, susah. Ya. Kalau kambing semuanya dinasihat bisa pergi semuanya. Kalau hati yang mati, ya satu masjid orang hati mati gunung kita. Tapi menghadapi orang yang hidup hatinya senang kita. Nah, ya, menghadapi orang sakit hatinya bingung pula kita. Makanya kita jangan sampai hati kita ini sakit dan jangan sampai hati kita ini mati. Supaya tidak sakit, supaya hidup bagus, ya menuntut ilmu dan diamalkan. Kita lanjutkan. Kemudian nomor 3, manfaatnya mengenai kematian wa yuhsinu iqbal al-'abdi 'ala Allah. Wa yuhsinu iqbal al-'abdi 'ala Allah, dan menjadi baiknya hamba itu beribadah kepada Allah. Yuhsinu menjadi baik iqbal, menghadap al-'abdu seorang hamba 'ala Allah kepada Allah. Kalau hati yang hidup ini dan datang dia hayya 'alas salat, malam bangun walaupun yang lain tidak. Bayangkan ayam-ayam jago itu kalau malam mesti jam 1, 2, jam 3. Kalau sudah datang sana ada ayam lagi, berkokok lagi sana. Belum tentu orang malam jam itu bangun dia. Yang nomor 4, wa tazulul ghaflatu, dan akan hilang lenyap kelupaan. Kenapa? Hidup. Artinya hidup. Jadi enggak lupa ini waktunya salat, waktunya baca Al-Quran, waktunya taklim, waktunya siyam, waktunya pula mencarikan rezeki untuk keluarga, waktunya pula menjenguk orang sakit. Ada terus hidup artinya. Yang nomor 5, wal i'radu an ta'atillahi, dan akan hilang berpaling dari ketaatan kepada Allah. Ya, dan akan hilang berpaling daripada ketaatan Allah. Maknanya dia taat pada Allah. Nah, ini faedahnya hidupnya hati. Kalau hati ini hidup, subhanallah, nikmat kita. Tempatnya di masjid, bukan di tempat perzinahan, bukan di tempat yang mesum. Ya. Jual beli dia tidak tidak membohongi. Ya. Jadi pegawai datang juga tepat waktunya, pulang pas saat. Karena hidup hati. Waktunya istirahat, waktunya makan, waktunya ibadah ini stabil. Ya. Bayangkan kalau orang yang hidup sebenarnya tidak subhanallah, sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman sahabat Rasulullah. Nikmat itu. Qala Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, berkata Sa'id bin Jubair, ini seorang tabi'in, Jubair itu seorang sahabat. Lau faraqa dzikrul mauti qalbi, lau faraqa, seandainya pisah dzikrul mauti, ingatan mati ini, qalbi pada hatiku, seandainya pisah ingatan mati ini pada hatiku, khasyitu, saya khawatir, ayyufsada alayya qalbi, hatiku ini akan rusak. Jadi makanya para sahabat selalu baca Al-Quran, karena itu menenangkan jiwa. Selalu baca hadis beliau,
selalu baca kitabnya para ulama sunnah. Ya, bukan yang dibaca itu koran terus atau internet terus ya. Yang kita boleh tetapi yang manfaat. Ya, yang memang ada taklim khusus. Cuma kadang-kadang kita melihat taklim itu ya gambar dulu, paling promosi dulu. Kalau kita baca Quran langsung ya, baca Al-Quran Android gitu, jangan dihidupkan internet datang dulu. Ya, kalau bisa kita baca Quran biasa, subhanallah, memang gak ada gangguan. Kalau masuk masjid, matikan internet yang lain. Kalau baca Quran, matikan dulu HP-nya, biar itu aja yang hidup. Kalau kita tidak baca namun baca dengan mushaf itu lebih utama. Ya, ini berkata Sa'id bin Jubair, seandainya ingatan mati ini bisa dari makanya saya tidak ingat mati. Khasi itu saya khawatir ayyufsata aliyya qalbi, rusak hati ini. Namanya mengingat mati itu menghidupkan hati. Dan hati ini menyuruh mata untuk melihat, menyuruh lisan untuk bicara, menyuruh anggota badan untuk berbuat. Dalam satu hadis, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat, di dalam tubuh manusia itu ada satu kepala daging. In salahat. Nah, kalau satu kepala daging ini sehat, baik, salahal jasadu kullu, maka semua dari otak kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan, kaki kita, badan kita menjadi baik pekerjaannya. Wa in fasadat, tapi kalau satu kepala daging tubuh kita ini rusak, nah rusak mata kita melihat yang haram, rusak mulut kita bohong, rusak telinga kita mendengarkan yang haram, merusak pula tangan kita, tangan kiri makan yang lainnya, rusak pula kaki kita menuju ke tempat maksiat. Ala wa ilal qalbi, ingat satu kepala itu hati. Nah, hati itu baik dengan taklim, dengan menuntut ilmu, dengan beramal saleh. Maka lihat, ya kajian ahli sunnah bagus, kajian bid'ah mencaci, mulutnya sudah tak beres. Ya, cara taklim pula nggak karang, mereka bingung sana kemari. Ahli sunnah soal dan harus orang bersahabat. Dicaci itu biasa memang ada ayatnya. Jangankan kita dicaci, dia saja dikatakan majnun wasjid, Muhammad gila, tapi dia tidak marah. Jadi kita jalan ya terus ya, sampai orang-orang tidak tahu menjadi tahu. Dan kita harus bersabar karena ujian yang menimpa kepada kita belum ada satu kukunya dibandingkan orang-orang yang mendahului kita para anbiya. Ini faedah. Alhamdulillah dengan internet kesana kemari. Nah, tanya ini dari mana kajian ini? Oh, ada orang yang serbulan, Ustaz, saya mau haji Ustaz sudah 5 tahun, datang di rumah itu minta maaf, enggak apa-apa. Dan begitu indahnya taklim secara sunnah, melapangkan dada, membuat hati ini dan senang. Dicaci maki tidak kurang badan kita. Dan kalau bisa dimintakan kita mudah-mudahan dia mendapatkan petunjuk. Nah, selanjutnya, wala yazalul 'abdu bi khairin. Senantiasa seorang hamba itu baik, maka nadiran, selagi dia mau memantau di mauti fihi, sikap dia ini baina yadayillahi, di hadapan Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ba'da mamati, setelah dia meninggal. Ya, jadi seorang hamba yang menjadi baik kalau selalu dia berpikir untuk masa depannya setelah meninggal dunia. Dia akan berjumpa dengan Allah. Bagaimana nanti kalau saya ditanya oleh Allah? Wa masiruhu ba'dal mamati, dan akan menjadi baik pula tempat kembali dia setelah meninggal dunia. Kalau hati mereka ini hati yang betul-betul yang namanya tazkiyatul nufus, ya, mengingat agar kita ini bisa membersihkan jiwa. Ayo kita sering mengingat kematian. Mudah kok mengingat kematian. Ya, tulisan di rumahnya. Ingat loh nanti mati saya ini. Ya.
Atau di sini dikali-kali yang baca Quran enak. Kalau orang menikmati mau gimana, mau mencuri tak jadi, mau mengurangi timbangan tidak jadi, mau membohongi orang tidak jadi. Baik. Qala Sufyan bin Uyainah rahimahullah, seorang yaitu ulama sunnah. Yaqulu Ibrahim At-Taimi, berkata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, famassaltu nafsi fil jannah, maka saya membayangkan diriku ini di surga, karena belum terjadi. Aku bayangkan diriku di surga ini, aku sama saya akan makan buah-buahannya, wa asrabu min anhariha, dan saya akan minum dari sungai-sungainya, jannatin tajri tahtaha al-anhar, wa u'aniku abqaraha, dan aku akan memeluk gadis-gadisnya. Ini bayangan orang masuk surga, seperti bayanganmu nanti kalau saya menikah dengan si fulana, itu bayangan di dunia. Nah, orang ketika mau menikah dengan si fulana, dia harus punya duit, dia harus kerja dulu. Saya nanti kalau menikah dengan si fulan, saya akan bahagia. Maka ini kebahagiaan, puncak kebahagiaan di surga. Seorang lagi, jadi Ibrahim anak mengatakan, masaltu, aku membayangkan nafsi fil jannah, aku bayangkan ketika aku ini di surga. Apa? Aku samarah, aku akan makan buah-buah. Karena ada ayat kutufuha tak kita ingin dekat. Jadi kita orang masuk itu nggak perlu menek-menek, nggak perlu memanjat, dekat sendiri buah. Apa yang dimakan itu datang sendiri. Dan orang itu tidak buang air, tidak kencing, makan tapi tidak buang airnya, dan tidak ada penyakit. Tidak ada makan yang apa itu membahayakan bagi orang ahli surga, tidak ada. Ya. Kemudian wa u'aniku abqarah, dan saya membayangkan memeluk gadis-gadis, wa qawa'iba atrab, Allah berfirman, dan gadis-gadis yang sebaya. Ya. Yang mana dia suci, tidak pernah buang air yang banyak, tidak pernah haid, dan itu bukan gadis, bukan nenek-nenek yang sudah lagi usia. Nah, ini bayangan orang yang masuk surga itu dia akan beramal. Dan kalau orang ingin seperti ini, hampir siapa di dunia akan kami mendapatkan hal ini. Summa massaltu nafsi finnar. Kemudian saya membayangkan kalau saya ini masuk neraka, naudzubillah. Aqulu min zakumiha, saya akan makan buah zakum yang banyak durinya. Disebutkan dalam satu ayat dari surat At-Dukhan, itu ayat nomor 43 sampai 46. Inna sajarataz zaqqum ta'amul asim kal mughri yaghli fil butun ka ghayril hamim khuduhu fa'tiru. Maka Allah berfirman, inna sajarataz zaqqum, sesungguhnya pohon zakum, ta'amul asim, itu makanan untuk orang berbuat dosa, untuk orang musyrik, untuk orang maksiat, untuk orang mengamal bid'ah. Kal muhli, seperti kotoran yang berminyak. Kotoran yang berminyak. Bayangkan kita melihat kotoran sudah jijik, tapi mereka akan dikasih makan buah zakum berduri, tapi tidak mati. Kalau mati kan sudah selesai. La yamutu fiha ya la yahya, tidak mati yang merasa hilang rasa sakitnya, dan tidak hidup yang merasakan nikmatnya. Yughla, nah sudah seperti kotoran minyak mendidih lagi. Bayangkan kalau kita minum mendidih, lidah kita, belum lagi ada usus kita. Tapi inilah yang mutu fiha wa la yahya. Ini siksa yang belum pernah dirasakan oleh manusia di dunia. Yughli fil butun, maknanya yughli fil butun,
mendidih di perut. Kahaliil hamim, seperti yaitu mendidihnya air yang panas. Ya. Kan jika air panas kita minum mati kita. Tapi ini tidak mati dia. Ini siksaan yang belum pernah dirasakan oleh orang di dunia. Kenikmatannya juga itu. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi bali hatikum. Di surga itu belum pernah kita lihat kenikmatan di dunia, dan belum pernah kita rasakannya, dan belum pernah terlintas oleh pikiran kita. Gimana wa azwajun mutahharah, istri-istrinya suci, sebuah azwaj, bukan satu, banyak istrinya, dan tidak ada kesel, tidak ada capek kita ini. Tapi itu harus dikejar dengan amal soleh di dunia. Selanjutnya pula ada pula di dalam surat yang lain, yaitu surat Ghafir, idil aghlalu fi a'naqihim. Kita lanjutkan dulu sini. Wa asrabu min sadiqiha. Dan aku bayangkan kalau saya minum dari nanah. Minumnya tuh nanah. Bayangkan nanah, melihat itu udah cicik, daunnya busuk, lalu disuruh minum. Wa u'ariju salasilaha, dan aku ingin pula, yaitu ingin bagaimana lepas dari rantainya ini. Rantai orang itu masuk neraka dibelenggu. Wa aghlaliha, dan juga dibelenggunya, sebagaimana Allah berfirman yaitu dalam surat Ghafir, idil aghlalu fi a'naqihim. Ingat ketika dibelenggu di lehernya orang di neraka itu. Wassalasil, dan ada rantai yushabun, untuk menarik, ditarik kepalanya di bawah, ditarik kakinya. Tapi tidak mati. Bayangkan sakitnya seperti itu. Tidak ada, belum pernah orang kalau sudah ditarik kakinya dan itu dirasa mati dia. Di akhirat la yamutu fiha wa la yahya. Summa fin nari yusjarun. Kemudian setelah ditariknya kepala di bawah, tarik dengan rantai itu, dilemparkan di neraka dan dibakar. Tapi tidak mati. Makanya banyak orang-orang yang ketika di neraka, wa qala alladziina kafaru li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Disebutkan dalam surat Ghafir juga. Berkata orang kafir kepada penjaga neraka jahanam, wa qala alladziina kafaru li khazanati jahannam, kepada penjaga neraka, ud'u rabbakum, coba kamu berdoa kepada Allah, yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab, agar Allah Ta'ala meringankan siksaan saya satu hari saja. Nah, keluhan itu tidak diterima oleh malaikat. Ya. Kalau ud'u, kamu sendiri yang minta kepada Allah. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Tidaklah doanya orang kafir masuk neraka kecuali sia-sia. Nah, ya, itu banyak ayat yang mengingatkan kita agar kita hidup yang sebentar di dunia ini bisa memanfaatkan yang baik, ya, untuk mencuci jiwa kita ini agar bisa beramal saleh dan jauh dari kemungkaran. Hai nafsi, faqultu li nafsi, katanya Al-Imam Ibrahim At-Taimi, aku berkata kepada diriku, ai nafsi, tuh jiwaku, ai syai'in turidina, kamu ingin apa di neraka ini? Qalat uridu an uradda ila dunya. Oh, saya ingin kembali ke dunia. Law anna lana karratan, seandainya kami ini bisa kembali di dunia, aku akan kembali. Tapi Allah Ta'ala menolaknya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat nomor 90 sampai 100, tidak disebutkan di sini. Hatta idza ja'ahumul maut, ketika mati merenggut kepada mereka, qala rabbirji'uni. Al-Mu'minun
sampai 100. Katanya orang mati, ya mama itu, ya Allah, kembalikan saya ke dunia dulu. Qala rabbi irji'un. Dipanggil Allah, kembalikan ke dunia. La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Barangkali saya masih ada kesempatan, walaupun 1 jam, aku akan beramal amal-amal yang aku tinggalkan dulu. Penyesalan seperti itu tidak ada artinya, karena sudah di tempat pengadilan Allah. Kalau sekarang menyesal masih ada waktu, masih ada waktu untuk bertobat. Kalla, apa kata Allah, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun wa qailuha, karena ini sudah waktu pengadilan Allah. Nah, ini yang perlu kita pahami. Bagi manusia, harus dia memahami dirinya bahwa kita akan meninggal dunia. Dan kondisi orang kafir seperti itu jangan kondisinya orang mukmin lah. Makanya orang mukmin kalau meninggal dunia segera untuk dikubur. Ketika di keradanya, ayo cepat aku sampaikan, ingin jumpa dengan Allah. Tapi orang kafir tidak tahu mana saya dibahas. Ya. Makanya orang kafir apa? Takut mati. Orang mukmin tidak takut. Karena mati mesti yang ditakuti itu apabila meninggal dunia tidak dalam keadaan iman. Nah, uridu an arudda ila dunya. Qalat, berkata, aku ingin kembali ke dunia. Fa'amala shalihan, saya ingin beramal saleh. Qala qulti fa anti fil umniyati fa'mali. Apa katanya? Udahlah, kamu ketika mati kamu beramal. Bagaimana orang mati mau beramal? Inilah perlunya kita kaum muslimin dan muslimat mengingat kematian. Ya. Wa qul laha aidan, dan berkatalah pula kepada jiwamu. Kita perlu menasihati diri kita sendiri. Ya nafsu, wahai jiwa. In ana mitu, kalau saya ini mati, faman dzalladzi yusalli anni ba'dal maut. Siapa yang menyolati saya setelah saya mati ini? Ya. Jadi kita harus bicara terhadap diri kita sendiri. Kalau saya mati, siapa yang menyolati saya setelah mati? Orang kafir tidak disolati. Ya. Tidak ada acara karena kufurnya dia. Dia tidak mengimani ada kubur, tidak mengimani pula nikmat kubur. Waman saya sumu anni, dan siapa akan yang mengganti puasa saya yang saya tidak siam sekian tahun itu, dan siapa yang mengganti sholat saya ketika saya sekian tahun tidak sholat. Waman yatubu anni min dunubi, dan siapa yang memintakan ampun dosa ini. Ya, ini kita perlu bicara pada diri kita sendiri, terutama diberitahu, memberitahu pada keluarga kita. Orang paling bagus itu pada keluarga. Sholat. Coba kamu kalau tidak sholat mati, lihat orang-orang yang tidak sholat matinya bagaimana. Kamu tidak mau wasiat, apa yang kamu bawa setelah meninggal dunia? Hartamu sekian banyak ini mati, kamu tidak akan bawa. Kamu mati dibungkus dengan kain kafan, hartamu diletakkan di dunia. Bisakah kamu memaafkan? Tapi kalau kamu itu beramal soleh, amal itu untukmu, tidak ada orang mencuri amalmu, tidak ada orang pinjam amalmu, tidak ada orang menggendam amal. Seandainya orang kafir itu bisa mengambil amal kita, diambil amal kita. Tetapi Allah berfirman, man amila shalihan falinafsihi. Orang beramal soleh itu untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha. Nah, wa tafriti, dan siapa yang bisa mengampuni dosa saya ini, dan siapa yang bisa mengampuni dosa ini, saya ini tentunya tidak ada bisa mengampuni kecuali Allah. Padahal Allah akan mengampuni dosa seorang kalau meninggal dunia dalam keadaan tauhid, dalam keadaan iman. Ada yang ditanyakan ya Pak? Iya. Menyolati orang yang nggak sholat. Menyolati jenazah orang yang semasa hidupnya nggak sholat. Tidak boleh, kecuali kalau mereka tidak sholat itu dari awal dia gila, dia muslim. Makanya dia waktu sedang balik dia bagus.
gula sampai mati, nggak apa-apa. Karena akhirnya dia adalah akhirnya sholat. Akhirnya dia. Tapi kalau orang itu sehat, ya tidak sholat. Karena dia bersabda al-ahdu bainana wa bainahum as-sholat. Wa man tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan umat itu sholat. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak ada udzur, maka dia bukanlah umat. Diberitahu dulu. Bagaimana dia tidak sholat mati mau minta disolati? Tidak bisa. Makanya kita harus memberitahu. Bahkan para ulama sunnah, kalau kita punya suami yang mau sholat minta cerai. Karena perbedaan antara kita dengan orang kafir. Dan besok orang masuk neraka itu akan ditanya, masalah kakum fi saqar. Kenapa kamu masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Iya, saya ini di dunia tidak sholat. Dan bahkan sekarang sudah tidak sholat, malah melarang orang yang sholat. Afara'aital ladzi yanha 'abdan idza sholat. Belumkah kamu berpikir orang yang melarang sholat, beliau sholat dilarang. Jadi bukan zaman sekarang saja orang melarang sholat. Sejak dulu sudah ada. Bahkan beliau dulu dilempari dengan kotor. Bayangkan orang sholat di masjid merugikan umat apa? Gak mau sudah gak mau ke masjid. Jangan mempermasalahkan orang yang ada di masjid. Tapi memang kita diuji. Ketika dilarang kita ikuti mereka ataukah kita takut pada Allah. Nah, ini ujian kita itu masih rendah dibandingkan orang dahulu. Dahulu itu sampai dibeker gaji itu tetap iman ada. Ujiannya kadang-kadang masih ujian sebentar dah takutnya setengah mati. Nah, ini kekeliruan kita. Lagi. Tanyakan lagi yang lain. Iya. Kadang-kadang kita lagi sholat gitu. Lagi sholat kan kita supaya khusyuk gitu. Iya. Tuntutan kita sholat khusyuk, kemudian untuk khusyuk kan kita harus paham kepada makna-makna yang diucapkan. Lalu tapi di tengah-tengah sholat kadang-kadang ingat sama teman yang meninggal, Ustaz. Iya. Itu apa yang dia alami sekarang? Atau ingat sama orang tua, apa itu sekarang yang dialami di dalam kubur itu agak bertentangan dengan kehusuan itu. Iya, jadi begini. Ketika orang sholat itu saya mengatakan untuk kada wa kada. Ingatlah ini dan ingatlah itu. Terkadang kita tuh diingatkan yang baik, bukan diingatkan yang jelek. Makanya kita disuruh ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita di sholat bersama mudah. Cuma terkadang kita pula diingatkan kepada yang baik. Yang baik, tapi saat itu kalau kita diingatkan baik, jangan mengingat terus. Nah, nanti kalau kita sudah yaitu setelah sholat, nah baru ingat pulih. Seperti Rasulullah SAW pernah, dia pada waktu sholat akhir-akhir itu diingatkan ada uang sedikit yang belum dizakatkan, belum disedekahkan. Jadi setelah beliau salam loncat ke jamaah, ya kita diingat ada sebagian uang yang belum saya sedekahkan. Ya. Jadi kalau di tengah-tengah kita, kadang-kadang kita itu diingatkan yang awal bagus. Setelah salam tidak ingat lagi yang baik itu. Itu menunjukkan bahwa syaitan itu ada. Bayangkan kalau kita dalam keadaan sholat didekati oleh syaitan, udkur kada wa kada,
ingatlah ini dan ingatlah itu. Bagaimana kita di tempat maksiat. Buat kita baca Al-Quran saja kadang-kadang pas sholat dilupakan. Makanya kita tidak selalu lupa, saya ini dilupakan. Jadi kita sholat baca Quran digoda. Makanya kita perlu baca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, sholat pas ya itu hilang jejaknya, ini rakaat keberapa itu wajar. Cuma kita tidak dihukum oleh Allah Ta'ala ketika kita lupa. Namun melupakan tidak boleh. Dibedakan melupakan dengan lupa. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu menjadi orang yang yaitu melupakan diri kepada Allah Ta'ala sehingga Allah Ta'ala melupakan diri. Ini namanya al-jaza bin jinsilah. Jadi kesimpulannya kalau kita pada waktu sholat kadang-kadang ingat artinya, di tengah-tengah lagi lupa, tidak mengapa. Ketika lupa digoda kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan kita lagi. Kok diingatkan lagi kita awud lagi. Makanya kalau bisa itu memang kita sholat itu khusyuk, ya khusyuk itu memahami maknanya. Ya. Jangan sampai ngantuk. Kadang-kadang sholat mengantuk. Sholat mengantuk tidak sah, harus sholat lagi. Karena kita sholat mengantuk nanti nggak tahu dan baca yang tidak yang keliru. Namanya qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, keliru. Mestinya la a'budu. Tapi makanya kalau mengantuk kita disuruh tidur sebentar. Ya, habis itu bangun lagi. Makanya upayakan kalau waktu subuh kita bangun malam ada waktu jeda 20 menit atau 30 menit kita istirahat. Nanti kalau sudah bangun sehat pada waktu sholat subuh tidak akan ngantuk lagi. Wallahu baik, saya rasa cukup sekian. Kita sebentar lagi menunggu waktu untuk sholat subuh. Semoga perjumpaan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan ridhonya dan menjadi sebab terampuni dosa kita semuanya dan tingkatkan pula pahala kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.